Halo teman-teman, selamat datang di channel Miss Wali. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang soal seleksi akademik atau pretest PPG tahun 2023 yang pedagogik umum ya teman-teman. Ini merupakan soal untuk semua mata pelajaran dan juga semua jenjang. Waktunya tinggal sedikit lagi ya teman-teman, tinggal beberapa hari lagi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan jadwal. Dan juga yang belum mendapatkan notifikasi, jangan berkecil hati, tunggu notifikasi berikutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama, di sini setelah dilakukan penilaian oleh guru diperoleh hasil 75% siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan 25% belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut dari hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal kecuali. Nah, di sini merupakan manfaat penilaian ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan manfaatnya. Yang pertama, opsinya memberikan program remedial untuk siswa yang belum tuntas. Nah, ini betul ya teman-teman, jadi ini bukan jawaban yang diminta. Kemudian yang B, memberikan program pengayaan untuk siswa yang hasilnya tuntas. Ini juga betul, jadi bukan jawaban yang diminta. Yang C, memperbaiki program pembelajaran, ini juga betul, jadi bukan merupakan jawaban yang diminta soal. Yang D adalah menyusun laporan hasil penilaian. Nah, ini betul ya teman-teman, karena tujuan dari penilaian juga digunakan untuk menentukan menyusun laporan rapot ya teman-teman, jadi ini salah karena bukan jawaban yang diminta. Kemudian yang D adalah mengarsipkan hasil penilaian. Nah, ini betul ya teman-teman. Ini bukan merupakan manfaat utama dari penilaian. Harus ada tindak lanjut. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 1 adalah opsi yang E. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang guru bermaksud menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan juga indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan dilihat dari sekumpulan karya peserta didik selama proses pembelajaran. Maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah, nah teman-teman, di sini opsinya ada penilaian kinerja, proyek, portofolio diri, dan juga jurnal. Oke, kita simak pembahasannya terlebih dahulu. Di sini penjelasannya ada penilaian kinerja, sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Instrumennya bisa berupa daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Kemudian ada penilaian proyek. Di sini bentuk penilaian diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian proyek sendiri berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu ya teman-teman secara berkelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian portofolio. Di sini merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi kita sudah ketemu kata kuncinya ya teman-teman, yaitu sekumpulan karya peserta didik dalam waktu tertentu selama proses pembelajaran berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini digunakan untuk menentukan fakta-fakta. Di sini menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Oke, kita kembali ke soal. Nah, jadi jawaban yang paling betul adalah penilaian portofolio ya teman-teman. Dikumpulkan beberapa karya dari peserta didik untuk diambil penilaiannya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Pada akhir pembelajaran seni budaya, guru meminta siswa untuk memperagakan gerakan pantomim
dengan tujuan agar siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan juga keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan guru adalah, nah di sini instrumen ya teman-teman, yang bisa digunakan guru untuk menilai siswa tersebut. Nah, di sini siswa mendemonstrasikan gerakan-gerakan pantomim. Jadi, untuk option yang A benar salah, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian di yang B ada daftar cek. Nah, ini betul ya teman-teman karena kita bisa menggunakan daftar cek. Misalnya kita bisa memberikan checklist beberapa, bisa keluasan, ketepatan gerakan, dan juga sebagainya. Nah, ini betul. Untuk option yang C, menjodohkan juga kurang tepat. Di pilihan ganda, menyusun kembali juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 3 ini adalah option yang B. Selanjutnya, soal nomor 4. Kita baca soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan kalimat yang terdapat dalam soal sulit dipahami oleh siswa. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes bentuk pilihan ganda pada aspek bahasa adalah, nah teman-teman, di sini kita lihat pembahasannya terlebih dahulu, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun soal tes ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini penelaahan kualitas soal bentuk objektif. Ada aspek materi, aspek konstruksi, dan juga aspek bahasa. Tadi yang ditanyakan adalah aspek bahasa ya teman-teman. Kita baca, telaah soal dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah dimengerti, tidak menimbulkan multi-interpretasi sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku. Nah, di sini kita sudah menemukan jawabannya ya teman-teman. Kita lihat ke soalnya lagi di nomor 4. Yang A di situ opsinya adalah soal harus sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa. Nah, ini betul ya teman-teman. Di sini merupakan aspek bahasa. Di sini yang ditanyakan adalah aspek bahasa. Kemudian yang B adalah soal sesuai dengan indikator. Ini materi ya teman-teman, aspek materi. Kemudian yang C ada kunci jawaban sesuai dengan pokok soal. Ini kurang tepat, bukan merupakan aspek bahasa. Yang D adalah butir soal tergantung pada jawaban sebelumnya. Ini juga bukan aspek bahasa. Yang E pilihan jawaban relatif sama. Nah, ini salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 4 ini adalah option yang A. Selanjutnya, soal nomor 5, di sini pertanyaannya adalah, di sekolah seorang guru mengajak siswa untuk belajar penjumlahan dan juga pengurangan angka dengan menggunakan jari untuk menghitung. Hal ini merupakan usaha guru untuk mengembangkan kecerdasan siswa yaitu, nah di sini ada kecerdasan naturalis, verbal linguistik, visual spasial, kinestetik, dan juga logis matematis. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Nah di sini pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik. Kinestetik di sini yang pertama adalah respon tubuh, misalnya adalah mengangkat tangan, mengangguk atau tersenyum jika memahami penjelasan guru. Kemudian yang selanjutnya ada teater kelas. Peserta didik memerankan teks, soal, atau materi lain yang harus dipelajari dengan mendramakan isinya. Selanjutnya ada konsep kinestetis. Permainan tebak-tebakan yang dilakukan dengan gerakan yang menantang kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan pengetahuan dengan cara tidak konvensional. Ada hands-on thinking, memberi kesempatan peserta didik untuk memanipulasi objek atau menciptakan sesuatu dari tangan mereka dengan membuat patung, kolase, atau bentuk kerajinan lain. Yang selanjutnya adalah peta tubuh, yaitu tubuh manusia dapat digunakan sebagai alat pedagogis yang berguna, misal jari untuk menghitung. Dengan menggunakan gerakan fisik akan menginternalisasikan gagasan. Nah, di sini kita sudah ketemu jawabannya ya teman-teman, yaitu jari untuk menghitung. Di sini merupakan kecerdasan kinestetis yang menggunakan peta tubuh. Oke, kita kembali ke soalnya. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 5 ini adalah option yang D ya teman-teman, yaitu kecerdasan kinestetik.
Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini. Jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe channel Miss Holly. Semoga teman-teman semuanya diberikan kelancaran lulus untuk pretest PPG sampai dengan mengikuti perkuliahan dan juga UP hingga mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Oke, yang tentunya adalah yang terpenting adalah ilmunya. Semoga bermanfaat. Okay, thank you for watching. See you for the next video. Bye!